Sama seperti musim lalu, Haas kembali menjadi tim pertama yang merilis mobil terbarunya untuk musim 2023. Meskipun tidak seheboh tahun lalu di mana Haas jadi tim paling awal dalam memperlihatkan mobil generasi baru, tapi perilisan mobil kemarin tetap mencuri perhatian yang cukup besar dari fans-fans F1. Haas kemarin hanya memperlihatkan hasil rendering corak warna dari mobil 2023 mereka dan masih merahasiakan bagaimana bentuk sasis aslinya. Walaupun corak livery yang ditampilkan memberikan nuansa gelap dan mengingatkan kita akan mobil tim Minardi, tapi mobil yang dinamai VF23 tersebut menunjukkan perubahan yang cukup segar dibanding tahun-tahun sebelumnya. Meski ada influensi dari MoneyGram selaku sponsor utama barunya untuk musim ini, tapi identitas warna merah dan putih di mobil Haas masih sangat terlihat jika dilihat dari depan. Perbedaan mencolok baru nampak jika dilihat dari samping, yaitu warna dominan hitam dengan logo Haas yang diberi warna putih. Secara keseluruhan, perpaduan warna hitam dan aksen putihnya terasa elegan untuk tim Haas ketika dipandang mata. Dan yang terpenting, mereka tidak menghilangkan warna identitas mereka di mobil 2023. Warna dominan hitam juga bisa dimanfaatkan Haas untuk memangkas berat mobil. Bagian hitam di mobil mereka tidak perlu dilapisi cat dan cukup mengandalkan warna carbon fiber dari sasisnya saja. Mirip-mirip dengan Williams musim lalu. Secara desain seperti yang kami bilang di awal, mereka hanya merilis rendering livery 3 dimensi berdasarkan mobil musim lalu. Tapi ada beberapa hal yang menarik, yaitu tinggi floor di sini nampak sudah disesuaikan dengan regulasi baru yang mengharuskan floor lebih tinggi 15 mm. Ada juga sedikit benjolan di bagian belakang mobil yang memberikan indikasi adanya perubahan desain knalpot gas buang atau perubahan desain suspensi belakang. Selain kedua hal tersebut, tidak ada perubahan lain yang bisa dilihat dan kami tidak bisa menjamin juga apakah perubahan itu akan nampak di mobil versi aslinya. Sasis asli di mobil VF23 akan muncul ke publik pertama kali ke dalam sesi tes shakedown di Silverstone pada 11 Februari mendatang dan tes pramusim di Bahrain pada 23 Februari. Setelah berbicara aspek tampilan dari mobil barunya, saatnya kita bahas soal harapan dan ekspektasi untuk tim Haas di musim 2023. Tahun lalu Haas sudah mampu tampil cukup oke jika kita bandingkan dengan 3 musim sebelumnya. 2022 adalah tahun terbaik Haas setelah mereka mampu mengunci posisi kelima klasemen pada 2018. Kesalahan dalam pengembangan mobil yang membawa mereka ke permasalahan fundamental pada aerodinamika mobil, plus efek dari pandemi COVID-19, membuat Haas tidak bisa berbuat banyak dari musim 2019 sampai 2021. Haas berhasil memanfaatkan momentum regulasi baru 2022 dan memaksimalkan aturan aero handicap untuk membuat mobil yang kompetitif di papan tengah. Meskipun performanya masih naik turun pada pertengahan musim, tapi finish di posisi ke-8 klasemen bukanlah hasil yang buruk. Hasil tersebut juga tidak menggambarkan betapa konsistennya duet Kevin Magnussen dan Mick Schumacher musim lalu yang mampu bersaing di top 10. Yang terpenting adalah mereka sukses mendapatkan fondasi yang bagus untuk memulai era baru di F1. Dan dengan fondasi tersebut, mereka bisa menaikkan value tim secara keseluruhan. Secara teknis, Haas kita tahu mendapat dukungan yang kuat dari hubungan mereka dengan Ferrari. Influensi Simone Resta sebagai technical director sudah bisa kita lihat musim lalu, dengan miripnya pendekatan yang diambil oleh Haas dan Ferrari dalam hal desain mobil. Bos tim Haas, Günther Steiner sendiri mengatakan, jika meskipun timnya saat ini mendapatkan dana yang berlimpah dari sponsor baru, mereka tidak akan mengubah pendekatannya dalam mendesain mobil. Haas tetap mempertahankan model tim customer, yaitu memaksimalkan semua komponen mobil yang bisa dibeli atau disuplai dari Ferrari. Dengan mempertahankan sistem seperti demikian, tentu Haas memiliki keuntungan dengan mendapatkan komponen dari tim besar dan bisa mengoptimalkan sumber daya di tim untuk fokus pada aerodinamika mobil. Tentu ada resiko besar yang menanti, yaitu jika Ferrari melambat, maka Haas otomatis juga ikut terkena dampaknya. Tapi apapun hasilnya nanti, model operasional seperti ini sudah terbukti ampuh bagi Haas sejak dulu dan cocok dengan tim kecil yang punya sumber daya terbatas. Yang harus jadi fokus bagi Günther Steiner adalah bagaimana dia memanfaatkan uang dari sponsor baru dan menciptakan stabilitas serta konsistensi di dalam tim. MoneyGram adalah sponsor besar ketiga yang akan menjalin kerjasama dengan Haas. Steiner harus memastikan jika kali ini tidak akan seperti dua sponsor sebelumnya yang berakhir dengan investasi bodong. Sejauh ini MoneyGram sebagai perusahaan penyedia jasa pengiriman uang dan pembayaran global terlihat lebih menjanjikan ketimbang Rich Energy ataupun Ural Kalinya Mazepin.
Haas rencananya akan menerima sekitar 20 juta dolar tiap musimnya dari kerjasama mereka dengan MoneyGram. Tapi menurut rumor, jumlah uang yang akan diberikan sebenarnya lebih dari itu. Bersama MoneyGram, Haas untuk pertama kalinya akan beroperasi dengan anggaran yang setara dengan budget cap. Suntikan dana sebesar itu tentu akan sangat berpengaruh dalam hal pengembangan mobil, terutama pemberian update komponen yang jadi masalah musim lalu. Penyakit Haas dari tahun ke tahun adalah mereka seringkali mampu membuat gebrakan atau kejutan di awal musim, tapi kemudian seiring berjalannya waktu, performa mereka akan menurun secara perlahan dan harus berjuang ekstra keras untuk sekedar meraih poin. Dengan sponsor baru dan keadaan finansial yang sudah sehat, diharapkan bisa memberikan kesempatan Haas supaya lebih solid dalam mengembangkan mobilnya. Permasalahan sepele seperti kurangnya suku cadang atau komponen cadangan mobil diharapkan tidak akan terjadi musim ini. Hal itu juga berhubungan dengan dipilihnya Nico Hülkenberg untuk menggantikan Mick Schumacher yang sering membuat kesalahan dan merusak mobil tim. Keberadaan Hülkenberg di Haas mungkin banyak diragukan oleh fans F1, mengingat usianya dan dia sudah absen 2 tahun dari F1. Tapi jika melihat target Haas yang ingin mencapai konsistensi di papan tengah dan pembalap yang bisa mengeluarkan potensi dari mobil, maka duet Magnussen dan Hülkenberg adalah pilihan ideal. Meski duet ini punya sejarah yang kurang harmonis, tapi mereka akan saling melengkapi satu sama lain. Pengalaman Hülkenberg akan membuat Magnussen semakin terpacu untuk meningkatkan performanya, dan persaingan sehat semacam ini akan sangat membantu progres Haas ke depannya. Asalkan tidak ada konflik aneh-aneh seperti saling senggol di trek seperti zaman Grosjean dan Magnussen dulu, semua bakal baik-baik saja bagi Haas. Jadi harapan kami bagi Haas musim ini tentu minimal bisa mempertahankan posisi ke-8 klasemen dan mampu tampil lebih konsisten secara menyeluruh sepanjang musim. Momentumnya sudah ada, tinggal bagaimana Haas memaksimalkan semua yang mereka punya untuk meraih hasil positif di musim 2023. Akankah Haas kembali full senyum tahun ini? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.